Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Hafiz Nugraha. Izin mempresentasikan tugas besar perancangan struktur jembatan. Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke kriteria desain terlebih dahulu, yaitu panjang bentang jembatannya 50 meter. Di sini kelas jembatannya adalah kelas jembatan A, kelas A, dengan lebar jembatan 9 meter dengan lebar badan jalan 7 meter. Di sini 7 meter jenis jalannya 2/2 UD, jadi tiap jalur memiliki lebar 3,5 meter. Lalu ada lebar trotoar dari setiap sisinya 1 meter, jadi untuk lebar trotoar sendiri jumlahnya ada 2 meter ditambah dengan badan jalannya 7 meter, jadi lebar keseluruhan jembatan ada 9 meter. Lalu di sini ada tebal lapis aspal sekitar 10 cm, ada lebar plat lantai atau tebal plat lantai 20 cm dengan mutu beton 29 dpr. Berikut tampak atas dari struktur jembatan, dan ini potongan memanjangnya. Nah, lanjut ke data tanah. Di sini berat jenis tanahnya 1,6 ton per meter kubik. Di sini ada sudut geser tanah timbunan. Lalu C itu kohesi dari tanah timbunan sebesar 2,6 ton per meter persegi. Nah, ini hasil boring dari lapangan. Ini saya mengasumsikan nilai ini. Lalu ini ada kombinasi pembebanannya. Nah, pertama-tama kita menghitung terlebih dahulu pembebanan pada struktur atas. Mungkin ini seperti pada tugas pertama, menghitung terlebih dahulu beban mati. Di sini ada beban mati papan, ada beban aspal, trotoar, railing, genangan air hujan, dan plat lantai. Lalu ada beban hidup. Di sini beban lajur, uniformly distributed load atau BTR, beban terbagi merata. Di sini di sini disebutkan jika di SNI, maka jika bentang kurang dari 30 meter, maka beban lajur bernilai 9 kPa. Namun jika bentang jembatan lebih dari 30 meter, maka beban lajur harus dicari menggunakan rumus ini. Lalu kita mencari dengan rumus ini, didapat 7,2 kPa atau sekitar 0,72 ton per meter persegi. Di sini ada beban garis terpusat. Beban garis terpusat itu didapat sekitar 6,86 ton per meter persegi. Lalu ada beban truk. Ini mengikuti konfigurasi di SNI 1725 tahun 2016. Ban depannya 50 kg, ban tengah 225, ban belakang 225 juga. Lalu gaya rem di sini ada dua pilihan. Ada 25% dari berat gandar truk desain, atau dicari dari 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata-rata. Saya di sini mengambil yang 25%, jadi beban rem atau gaya rem 25% dikali dengan berat gandar truk desain ya. Jadi 225 kN diubah ke ton jadi 22,5 ton. Kalikan 25%, hasilnya sekitar 5,625 ton. Lalu di sini beban pejalan kaki. Menurut SNI 1725, semua komponen trotoar yang lebih dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa. Nah, sudah jelas disebutkan pada SNI 1725 tahun 2016 untuk beban pejalan kaki atau pedestrian. Nah, lalu masuk ke permodelan SAP-nya. Jadi pertama-tama kita masuk ke tools grid ya. Saya di sini memodelkan terlebih dahulu menggunakan grid, lalu diatur jarak sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z karena bentangnya 50 meter dan masing-masing jarak antar angkanya sekitar 5 meter. Maka di sini saya memodelkan
Lalu setelah memodelkan, saya membuat material, area section, dan frame properties. Nah, di sini ada sekitar materialnya. Saya menggunakan 2 material. Yang atas ini material bawaan dari SAP 2000. Nah, ini untuk material rangka, saya menggunakan BJ41 dan untuk tone menggunakan kuat tekan K300. Nah, setelah itu di sini ada section properties. Pertama frame section, saya mencoba memasukkan ada H-beam dan IWF berbagai macam ukuran, namun mungkin bisa dilihat di akhir nanti hasil yang digunakan pada pemodelan kali ini adalah frame jenis apa. Lalu ada area section. Area section juga sesuai dengan tebal platnya 20 cm dengan apa? Dengan kuat tekan beton K300. Nah, balik lagi ke laporan. Setelah itu kita membuat rangka ya. Struktur utama, terus memanjangnya, melintangnya, terus jangan lupa ikatan angin. Ikatan angin merupakan rangka yang berada di atas jembatan. Yang ini ikatan anginnya jangan lupa. Terus jarak dari sini, jarak dari sini ke sini adalah 5 meter. Nah, setelah membuat seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, buat rangka, lalu masukkan profile, bisa diblok langsung, diblok semua, langsung assign profile, namun itu akan apa namanya? Jadi semua frame yang ada di sini akan berjenis sama, bisa satu-satu juga. Itu bergantung dengan metode yang kita kerjakan. Nah, setelah berbentuk frame seperti ini, lalu kita membuat dulu jenis pembebanannya. Load pattern. Nah, di sini ada beban mati, beban hidup, BTR, begini, truk rem, seperti load, beban angin kendaraan juga. Nah, dimasukkan lalu kita membuat kombinasi pembebanan. Di sini ada banyak kombinasi ya. Di sini sesuai kombinasi yang ada di SNI 1725 tahun 2016. Nah, sesuai dengan konfigurasi saya perlihatkan di awal. Nah, ini. Setelah itu, setelah membuat kombinasi pembebanan, langsung di run saja. Nah, langsung di run. Di run lalu akan keluar hasil nilai rasio pembebanannya. Di sini nilai rasio. Nah, ini ya. Nilai rasio di sini tidak boleh lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 maka rangkanya bisa diubah ya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dan kekuatannya. Nah, usahakan di bawah 1 dan harus di bawah 1. Nah, ini lalu untuk rekapan rekapan frame-nya buat struktur utama di sini saya menggunakan H-beam 550 kali 448. Di sini ada ikatan anginnya. H-beam 514 kali 437. Ikatan angin juga. Nah, 300 kali 300 ini yang di tengah bentangnya IWF. IWF yang hijau IWF. Yang hijau H-beam. Ini ada melintang dan memanjang juga. Di sini melintang memanjangnya pakai IWF 150 kali 150. Yang melintangnya saya menggunakan H-beam. Nah, ini struktur rangka jembatannya, atau di sini bisa disebutkan struktur atas dari jembatan ini. Nah, lanjut mungkin ke perancangan abutmen. Nah, perancangan abutmen di sini
saya menggunakan diameter, bukan diameter, dimensi dengan lebar abutmen 5,5 dan tinggi abutmen 6,7 dengan bentuk seperti ini ya. Nah, lalu ini merupakan nilai dari kumulatif beban struktur atas, dan ini struktur atas vertikal, dan ini yang horizontalnya. Karena di struktur atas beban horizontal hanya beban rem doang. Nah, lanjut ke pembebanan abutmen. Di sini pertama mengetahui luas dari setiap bangunannya. Di sini saya membagi dari 11 bangunan atau 11 bagian. 11 bagian abutmen, ada yang berbentuk persegi panjang dan segitiga, dikali dengan ini dihasilkan luas penampangnya, lalu dikalikan ini hasil weton ini dikalikan dengan berat jenis beton. Berat jenis beton di sini saya kalikan sekitar 21,6. Nah, jadi nilai weton ini, W atau berat ini dihasilkan dari luas penampang dikalikan dengan berat jenis beton. Jadi hasilnya ton. Lalu di sini lengan atau titik berat atau titik sumbu dari setiap bagian abutmen. Di sini didapatkan nilainya, lalu dikalikan dengan W ini, sehingga didapat dari momen abutmen tersebut. Dihitung abutmennya, dan juga di sini ada galian tanah yang untuk yang berada di pinggir abutmen. Nah, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 bagian tanah timbunan untuk di pinggir di pinggir abutmen. Nah, jadi didapat berat sendirinya sekitar 425,77 dan momennya 1426 ton meter. Lalu kita menghitung beban akibat tekanan tanah yang ada di sini, yang ada di pinggir abutmen. Di sini merupakan tanah timbunan. Di sini menyebabkan beban atau gaya yang akan menekan abutmen. Nah, tanah tersebut akan menyebabkan gaya horizontal di sekitar abutmen. Jadi gayanya akan seperti ini. Nah, lalu kita hitung bebannya. Di sini karena nilai-nilainya tidak diketahui, jadi kurang lebih nilai yang saya dapatkan di sini merupakan asumsi dari data juga yang saya dapatkan dan materi yang telah Bapak kasih. Nah, ini berat kendaraannya 1,2 ton per meter persegi, berat jenis tanah timbunan yang ini 1,6 ton per meter persegi, lalu kohesi dari tanah timbunannya 2,5, sudut geser tanah timbunannya 25 derajat. Mohon maaf, ini salah notasi ya. Lalu tinggi timbunan sesuai dengan tinggi abutmen sebesar 6,7 meter. Nah, di sini ada koefisien tanah aktif. Koefisien tanah aktifnya dihitung dengan rumus berikut. Nah, didapat sekitar koefisien tanah aktif sekitar nilai koefisiennya 0,406. Nah, lalu kita menghitung gaya horizontal yang bekerja pada dinding akibat tekanan tanah aktif. Yang dimaksud gaya horizontal adalah gaya yang searah sumbu X. Nah, seperti sumbu X. Jadi gayanya menabrak dinding abutmen. Nah, kita hitung gayanya. Di sini ada HS, didapat dari perbandingan antara berat kendaraan dibagi berat jenis tanah timbunan. Dapat sebesar 0,75 meter. Lalu P1, di sini saya tampilkan karena perhitungan saya juga ya. Sini P1-nya
didapat dari koefisien tanah aktif dikalikan dengan berat jenis tanah timbunan dikalikan dengan HS, didapat segini 0,487. Lalu P2 didapat dari rumus koefisien tanah aktif dikali berat jenis tanah timbunan dikali H. Nah, di sini adalah tinggi tanah timbunan. Nah, dapat sebesar 4,352 ton per meter persegi. Lalu HA1 didapat dari P dikali H. P di sini merupakan P1 ya. Jadi ketika ingin menghitung HA1, maka P di sini dimaksud P1. Nah, P1 dikalikan dengan H. H ini tinggi tanah timbunan. Jadi P1 dikali H, jangan lupa dikali 10, agar hasilnya ton. Maka didapat 32,629 ton. HA2 didapat dari hasil dari 0,5 atau setengah dikalikan dengan P2. Di sini P2 ya. P2 dikali dengan H sama ya. Tinggi tanah timbunan didapat sekitar 145,792 ton. Lalu dihitung momen dari tanah timbunan tersebut. HA1 dikali H per 2. H per 2-nya udah di sini ya. Dihitung jadi 3,35. Lalu H per 3-nya didapat 2,23. Nah, maka momen dari tanah tersebut didapat 434,86. Lalu beban akibat gempa. Beban akibat gempa di sini nilai KAE-nya saya asumsikan 0,25. Namun KAE merupakan nilai koefisien tekanan aktif seismik. Nah, bisa dihitung dengan rumus yang di sini ya. Cuman ini ada beberapa parameter yang mungkin saya kurang mengerti, tapi saya mengasumsikan nilainya 0,25. Lalu di sini untuk menghitung tekanan tanah akibat gempa sebenarnya bisa dengan beberapa metode. Di sini disebutkan juga pada bab 2 saya. Di sini ada metode statik, pseudostatik, lalu ada metode Sheet-Whiteman, ada metode Mononov OKB, dan metode Wood. Nah, untuk perhitungan atau perancangan jembatan kali ini saya menggunakan metode Mononov. Mana ya? Metode Mononov. Nah, Mononov OKB lalu dihitung dengan persamaan berikut. PAE di sini didapat dari rumus setengah kali ini berat jenis ya, berat jenis tanah. Kita lihat Excelnya aja ya. PAE dikali berat jenis tanah timbunan dikali dengan tinggi timbunan pangkat 2 dikali 1 min kV. kV di sini bernilai 0, lalu dikali dengan KAE tadi koefisien ini. Koefisien tekanan aktif seismik. Nah, didapat hasilnya 8,978 ton per meter. Nah, di sini kan lebar jembatannya 9. Maka tekanan yang tadi dikali dengan tekanan tanah akibat gempa dikalikan dengan 9, karena lebar jembatannya juga 9, maka lebar abutmen juga 9 mengikuti dengan lebar jembatan, maka hasil dari tekanan tanah aktif atau PAE menjadi 80,802. Nah, terus dihitung nih momen tekanan akibat gempanya dikalikan dengan 2/3 dari tinggi timbunan. Jadi didapat hasilnya 360,916 ton per meter. Nah, ini kombinasi pembebanannya. Ini beban horizontal dan beban vertikal. Nah, lalu kita analisis desain struktur abutmennya, kontrol beban terhadap stabilitas geser, dan ada stabilitas guling. Pertama-tama kita mengontrol stabilitas geser terlebih dahulu. Di sini FR, FR2. Nah, di sini ada C aksen, nilai C aksen dikali dengan
B itu lebar dari abutmennya, ditambah WA itu berat sendiri, dan ini berat sendiri abutmen ya, berat sendiri abutmen. Lalu 59,77 itu adalah beban dari 597,344 beban dari struktur atas, tambah 0 dikalikan dengan tangan 25. 25 itu sudut gesernya ya. Sudut gesernya didapat 490. Terus gaya yang mendorong abutmen atau sigma Fs. Sigma Fs itu tadi telah dihitung. Oh, maksudnya rekap ya. Sigma Fs itu rekap dari perhitungan. Maksud saya kumulatif dari beban atau gaya rem. Terus soil pressure itu soil pressure tuh ini hasil dari penambahan P1 ditambah H1 ditambah H2 atau tekanan tanah. Terus dynamic didapat dari PAE yang tekanan gempa yang tadi, yang ini. Nah, tekanan tanah akibat gempa. Nah, ini ditambah. Nah, jadi hasilnya ini gaya vertikal ya, horizontal, gaya sigma Fs itu termasuk dengan, horizontal. Nah, sigma Fs itu gaya horizontal mendorong abutmen. Nah, lalu di gaya yang menahan abutmen, kita cari nih gaya yang menahan abutmennya berapa. CLT itu didapat dari dimensi E24. Pokoknya nilai KLT 166,734 dikali dengan jumlah fondasi asumsinya 10, FR yang tadi dikali L atau lebar jembatan 9. Didapat sigma FR atau G yang menahan abutmen sekitar 6084,873. Nah, ini terus dicari faktor keamanan gesernya, didapat dari G yang menahan ditambah dibagi gaya yang mendorong. Jadi mungkin analoginya seperti ini. Gaya menahan ini yang merah, gaya yang mendorong yang ungu. Nah, ini dibandingkan, nilai ini dibandingkan, didapat faktor keamanannya sekitar 16,26. Nah, faktor keamanan minimumnya tuh 1,1, maka abutmen ini kuat terhadap stabilitas, atau abutmen ini stabil dalam menghadapi gaya geser. Di sini guling, kontrol stabilitas guling. Kontrol stabilitas guling abutmen, gaya yang menggulingkan abutmen atau sigma M0, sigma M0 ini didapat dari tambahan P54 P55. Nah, P54 55. Nah, di sini ada ini penjumlahan dari momen dari tekanan tanah ditambah dengan momen dari gempa. Hasilnya 795. Lalu gaya yang menahan gulingnya ada 51, 53. Nah, ini yang menahannya itu berat sendiri dan struktur atas sekitar 2.620,897 ton. Sama seperti rumus faktor keamanan geser, ini harusnya faktor keamanan gulingnya. Guling, nah didapat dari rumus sigma MR. Sigma MR dibagi sigma M0, sama yang menggulingkan dan yang menahan. Didapat hasilnya 3,294 atau lebih besar dari FK minimum yang bernilai 1,1. Nah, maka secara kesimpulan, abutmen ini dapat menahan dan menopang struktur
rangka atas yang telah didesain sebelumnya dan dapat menahan tanah timbunan di sekitar abutmen. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.